Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat Satria, kelas PTN 01 akan membacakan presentasi saya. Sistem proteksi tenaga listrik. Pengertian proteksi sistem tenaga listrik adalah proteksi yang dipasang pada peralatan peralatan listrik pada suatu transmisi tenaga listrik sehingga proses penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik hingga saluran distribusi listrik dapat disalurkan sampai pada konsumer pengguna listrik dengan aman. Proteksi transmisi tenaga listrik diterapkan pada transmisi tenaga listrik agar jika terjadi gangguan peralatan yang berhubungan dengan transmisi tenaga listrik tidak mengalami kerusakan. Ini juga termasuk saat terjadi perawatan dalam kondisi menyala. Jika proteksi bekerja dengan baik, maka pekerja dapat melakukan pemeliharaan transmisi tenaga listrik dalam kondisi bertegangan. Jika saat melakukan pemeliharaan tersebut terjadi gangguan, maka pengaman yang dipasang harus bekerja demi mengamankan sistem dan manusia yang melakukan perawatan. Manfaat sistem proteksi tenaga listrik. 1. Menghindari ataupun mengurangi kerusakan peralatan-peralatan akibat gangguan atau kondisi abnormal operasi sistem. Semakin cepat reaksi perangkat proteksi yang digunakan, maka akan semakin sedikit pengaruh gangguan kepada kemungkinan kerusakan alat. Cepat melokalisir luas daerah yang mengalami gangguan menjadi sekecil mungkin, dapat memberikan pelayanan listrik dengan keandalan tinggi pada konsumen dan juga mutu listrik yang baik, mengamankan manusia terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh listrik. Proteksi utama dan proteksi cadangan. 1. Proteksi utama. Proteksi utama adalah pertahanan terdepan dari sistem di mana gangguan di daerah proteksi dari suatu relay dapat diatasi secepat mungkin. Untuk relay utama harus bekerja secepat dalam pemutusan beban untuk mulai terjadinya gangguan sampai selesai pembukaan, yaitu 20-40 ms, dan waktu pembukaan pemutus beban 40-60 ms. 2. Proteksi cadangan. Proteksi cadangan adalah proteksi yang akan bekerja ketika gangguan pada sistem tenaga listrik tidak dapat dibebaskan atau diisolasi oleh gangguan proteksi utama. Proteksi cadangan akan bekerja jika proteksi utama gagal bekerja. Selain itu juga dapat melindungi daerah pengaman berikutnya. Relay cadangan mempunyai penundangan waktu yang cukup panjang, yaitu 20-100 ms, sehingga memungkinkan proteksi utama bekerja terlebih dahulu. Peralatan proteksi sistem tenaga listrik. 1. Pemutus tenaga. Circuit breaker atau pemutus tenaga adalah peralatan listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan rangkaian listrik dalam keadaan normal atau tidak normal yang dilengkapi dengan alat pemadam busur api. Jika terjadi gangguan atau keadaan tidak normal, CB sebagai saklar otomatis harus dapat memisahkan bagian gangguan yang terganggu dengan bagian yang tidak terganggu. Relay proteksi, suatu alat yang mengawasi keadaan sebuah rangkaian dan memberikan perintah untuk membuka rangkaian saat kondisi tidak normal. Relay proteksi harus bekerja sesuai dengan yang diharapkan dengan waktu yang cepat sehingga tidak dapat mengakibatkan kerusakan, ataupun kalau suatu peralatan terjadi kerusakan secara dini. 3. Trafo arus. Trafo arus berfungsi untuk menurunkan arus. Pada umumnya, arus nominal sekunder trafo arus adalah 5 ampere atau 1 ampere. Trafo arus dalam sistem tenaga listrik digunakan untuk keperluan pengukuran dan proteksi. Batas kejenuhan trafo arus untuk proteksi lebih tinggi daripada trafo arus untuk pengukuran. Sumber tegangan DC. Untuk menjaga stabilitas sistem proteksi dibutuhkan sumber tenaga yang punya keandalan dan stabilitas yang tinggi. Karena persyaratan tersebut, maka dipakai baterai sebagai sumber arus searah yang dipakai untuk menyuplai daya ke relay proteksi, agar relay tersebut dapat mengolah informasi yang diterima dan memberikan perintah trip ke PMT. Pencegahan gangguan proteksi sistem tenaga listrik. 1. Upaya memperkecil terjadinya gangguan.
membuat alat proteksi sesuai dengan fungsinya masing-masing dan dapat bekerja dengan cepat jika terjadi gangguan sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada sistem jaringan. 2. Menyeting relay proteksi sesuai dengan waktu kerjanya, arus atau tegangan. Kerja relay harus lebih besar dari arus tegangan normal sehingga relay dapat bekerja sesuai fungsinya. Membuat isolasi yang baik untuk semua peralatan transmisi. Membuat koordinasi isolasi yang baik antara ketahanan isolasi peralatan transmisi dan penangkal petir atau arrester. 2. Usaha mengurangi kerusakan akibat gangguan. Secepatnya memisahkan bagian sistem yang terganggu dengan memakai pengaman dan pemutus beban dengan kapasitas pemutusan yang memadai yang diperintah otomatis oleh relay proteksi. Merencanakan agar bagian sistem yang terganggu bila harus dipisahkan dari sistem tidak akan mengganggu operasi sistem secara keseluruhan atau penyaluran tenaga listrik ke jaringan distribusi tidak terganggu. Mempertahankan stabilitas sistem selama terjadi gangguan, yaitu dengan memakai pengatur tegangan otomatis. Pengatur tegangan otomatis yang cepat dan karakteristik kestabilan generator memadai. Itulah presentasi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.